Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. Saya akan membahas tentang cash dan receivable. Pengertian dari cash adalah aset paling liquid yang digunakan sebagai alat tukar dalam akuntansi, meliputi uang dan dana bank, serta instrumen seperti cek dan bank draft. Dan pengertian dari piutang adalah klaim perusahaan kepada pelanggan atas uang, barang, atau jasa yang akan diterima di masa depan, biasanya karena penjualannya secara kredit. Pentingnya kas dan piutang dalam laporan keuangan itu merupakan bagian dari aset lancar yang penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, menggambarkan kondisi likuiditas, serta membantu menilai arus kas dan kemampuan perusahaan menagih piutang. Slide kedua, jenis aset lancar dalam akuntansi itu ada kas dan setara kas, terus ada piutang usaha atau account receivable, yang ketiga piutang wesel, notes receivable, yang keempat persediaan atau inventory, terus yang kelima ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Nah, hubungannya kas dan piutang dengan likuiditas itu kas dapat langsung digunakan untuk membayar kewajiban, sedangkan piutang akan menjadi kas yang setelah ditagih. Semakin cepat piutang ditagih, semakin baik likuiditas perusahaan. Di slide ketiga ada risiko yang berkaitan dengan kas dan piutang. Risiko kas itu yang pertama penyalahgunaan atau pencurian kas. Yang ketiga kesalahan pencatatan transaksi kas. Yang ketiga pengelolaan kas yang tidak efisien. Dan resiko piutang itu yang pertama piutang tak tertagih. Terus yang kedua keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Yang ketiga penurunan nilai piutang karena kondisi ekonomi. Lanjut ke contoh perusahaan dengan banyak piutang. Nah, perusahaan yang memiliki piutang besar biasanya perusahaan yang melakukan pembayaran secara kredit kepada pelanggan. Akan dicatat account receivable dengan jumlah yang besar sebagai bagian dari aset lancarnya. Nah, ini contoh perusahaan yang memiliki banyak piutang. Itu ada perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan retail besar. Yang ketiga, perusahaan industri otomotif. Dan yang terakhir adalah perusahaan teknologi. Faiza Nabila dengan NPM terakhir 412. Di sini saya akan menjelaskan tentang receivable atau piutang. Nah, piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain karena ada transaksi penjualan secara kredit. Nah, jenis piutang terdiri dari account receivable atau piutang usaha, note receivable atau piutang wesel, dan other receivable yaitu piutang lainnya. Nah, piutang biasanya timbul karena penjualan kredit atau meningkatkan penjualan. Namun juga bisa memiliki resiko tidak terdagih jika pelanggan tidak mampu membayar. Terima kasih. Saya Hoirunisa dengan NPM akhir 407. Definisi kas dalam akuntansi. Kas adalah aset yang paling liquid yang terdiri dari uang tunai dan dana yang tersedia di bank untuk digunakan dalam transaksi bisnis. Komponen kas ada 5. Yang pertama yaitu uang tunai, yang kedua yaitu saldo bank, cek, money order, dan restricted cash. Nah, uang tunai itu berupa koin dan uang kertas. Kalau saldo bank itu dana yang tersedia dalam rekening perusahaan. Kalau cek itu seperti personal checks,
certificates. Terus kalau yang money order yaitu instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk kantor pos. Dan terakhir yaitu restricted cash, yaitu kas yang hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya itu seperti dana dividen, dana ekspansi pabrik, dana pembayaran utang jangka panjang. Contoh transaksi yang termasuk kas seperti penerimaan pembayaran pelanggan, penarikan uang dari bank, pembayaran gaji, pembelian barang dengan tunai. Terus pentingnya pengelolaan kas, menghindari kekurangan kas, menjaga kelancaran kas operasional, dan mengurangi resiko penyalahgunaan dana. Perkenalkan, saya Tommy Avel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai pengakuan dan penilaian piutang dalam akuntansi. Nah, yang pertama adalah pengakuan piutang. Nah, piutang itu diakui ketika perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit ke pelanggan, yang artinya perusahaan itu sudah memberi barang dan jasa ke pelanggan, tapi pembayaran akan diterima di waktu yang akan datang. Nah, pada saat dicatat dalam pembukuan, piutang itu diakui sebesar jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah penilaian piutang. Nah, dalam laporan keuangan, piutang itu tidak selalu dilaporkan sebesar total tagihan yang ada. Hal ini karena dalam praktiknya tidak semua pelanggan itu bisa melunasi utangnya seperti itu. Oleh karena itu dalam akuntansi digunakan konsep yang disebut Net Realizable Value atau NRV. Nah, NRV merupakan nilai piutang yang diperkirakan benar-benar dapat ditagih oleh perusahaan. Perhitungannya total piutang dikurangi penyisian piutang tak tertagih, yaitu estimasi kerugian dari piutang yang kemungkinan tidak bisa dibayar oleh pelanggan. Contohnya misalnya sebuah perusahaan memiliki total piutang sebesar 100 juta rupiah. Nah, tapi perusahaan itu memperkirakan bahwa 5 juta rupiah itu tidak akan dibayar atau ditagih. Maka untuk menghitung piutang yang sebenarnya dapat diterima perusahaan itu digunakan konsep Net Realizable Value. Perhitungannya yaitu 100 juta rupiah tadi dikurangi oleh 5 juta, sehingga nilai piutang yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu adalah 95 juta rupiah. Nah, dengan cara ini laporan keuangan itu dapat menunjukkan nilai aset yang lebih realistis dan tidak terlalu melebihkan jumlah piutang yang dipunyai oleh perusahaan. Nah, selanjutnya adalah dua metode utama dalam pencatatan piutang tak tertagih. Nah, metode pertama adalah allowance method. Nah, di allowance method ini perusahaan itu membuat estimasi terlebih dahulu mengenai berapa besar piutang yang kemungkinan tidak akan tertagih oleh pelanggan. Estimasi tersebut kemudian dicatat dalam akun yang disebut allowance for doubtful accounts atau cadangan kerugian piutang. Metode ini dianggap lebih baik itu karena prinsip matching dalam akuntansi, yaitu mencocokkan antara pendapatan dengan beban pada periode yang sama. Nah, untuk menentukan estimasi piutang tak tertagih, perusahaan itu biasanya menggunakan beberapa pendekatan seperti persentase dari penjualan kredit, persentase dari saldo piutang, atau metode aging of receivable yang mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutangnya. Nah, metode kedua yaitu direct write-off method. Nah, di metode yang ini perusahaan itu tidak membuat estimasi sebelumnya. Jadi piutang itu baru akan dihapus ketika sudah benar-benar dipastikan tidak dapat ditagih. Ketika hal tersebut terjadi, maka piutang tersebut langsung dicatat sebagai bad debt expense atau beban piutang tak tertagih dan mengurangi account receivable. Nah, metode ini tuh lebih sederhana tetapi biasanya tidak terlalu mencerminkan kondisi keuangan secara akurat, sehingga dalam praktik akuntansi modern lebih sering digunakan allowance method. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cika Lavelana Auladita dengan NPM terakhir 327. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian cash equivalence atau setara kas. Cash equivalence atau setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi jumlah kas yang pasti dan memiliki risiko perubahan nilai yang sangat kecil. Setara kas biasanya dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi jangka panjang. Selain itu, menurut standar akuntansi, hanya investasi dengan jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang saat diperoleh yang dapat diklasifikasikan sebagai cash equivalence. Selanjutnya ada karakteristik cash equivalence.
Yang pertama, mudah dicairkan. Setara kas dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai tanpa kesulitan. Yang kedua, ada jangka waktu pendek, kurang sama dengan 3 bulan. Instrumen ini biasanya memiliki jatuh tempo sangat singkat, maksimal sekitar 3 bulan sejak tanggal perolehan. Ketiga, ada risiko perubahan nilai kecil. Nilainya relatif stabil dan tidak mudah mengalami perubahan harga yang signifikan. Selanjutnya ada pengendalian internal dan tujuan utama terhadap kas. Pengendalian internal terhadap kas merupakan aset yang paling mudah disalahgunakan, sehingga perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk melindungi kas dari pencurian, penyalahgunaan, atau kesalahan pencatatan. Pengendalian kas biasanya dilakukan melalui beberapa cara, seperti pertama, pemisahan tugas, kedua, dokumentasi yang baik, ketiga, rekonsiliasi bank secara berkala, keempat, ada pengawasan dan pemeriksaan rutin. Selanjutnya, tujuan utama pengendalian kas adalah melindungi kas dari pencurian atau penyalahgunaan, memastikan semua transaksi kas dicatat dengan benar, meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan, menjamin kas tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Perkenalkan, saya Mazian Delta dengan NPM Mahir 281. Selanjutnya ada piutang wesel. Piutang wesel merupakan piutang yang disertai dengan dokumen resmi yang berupa surat janji bayar yang berisi pernyataan tertulis dari debitur untuk membayar jumlah uang tertentu pada kreditur pada waktu yang telah ditentukan. Piutang ini muncul dari transaksi penjualan kredit, pemberian pinjaman, atau penjualan aset tertentu. Dokumen wesel ini juga dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sehingga memiliki nilai sebagai instrumen keuangan. Selanjutnya ada unsur-unsur wesel. Yang pertama ada nilai pokok, merupakan jumlah uang yang tercantum dalam wesel dan menjadi jumlah dasar yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur pada saat jatuh tempo. Nilai pokok juga menjadi dasar dalam perhitungan bunga. Yang kedua ada tingkat bunga, merupakan persentase bunga yang dikenakan atas nilai pokok wesel selama jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, terdapat wesel berbunga yang secara jelas mencantumkan tingkat bunga, serta wesel tanpa bunga yang sebenarnya tetap mengandung bunga tetapi sudah termasuk dalam nilai nominal wesel. Yang terakhir ada jangka waktu, merupakan periode sejak wesel diterbitkan hingga tanggal jatuh tempo pembayaran, yang berupa mingguan, bulanan, tahunan, atau periode yang menentukan lamanya bunga akan dihitung. Selanjutnya ada perhitungan bunga wesel dengan rumus nilai pokok dikali tingkat bunga dikali waktu. Sebagai contohnya, ada sebuah wesel memiliki nilai pokok 10 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jangka waktu 1 tahun. Maka bunga yang diperoleh adalah 1 juta. Jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo adalah 11 juta yang terdiri dari nilai pokok dan bunga. Nah, selanjutnya ada pencatatan akuntansi not receivable. Dalam akuntansi, piutang wesel ini dicatat ketika perusahaan menerima wesel dari pelanggan atau pihak lain. Pada saat itu, akun ini didebit dan akun kas atau piutang usaha dikredit. Selama periode wesel berjalan, perusahaan akan mengakui pendapatan bunga sebagai interest revenue. Ketika wesel jatuh tempo dan dibayar oleh debitur, perusahaan mencatat penerimaan kas sekaligus menutup akun piutang wesel yang bersangkutan. Yang terakhir ada contoh transaksi piutang wesel. Ada sebuah perusahaan yang menjual barang $30.000 dan menerima wesel 6 bulan dengan tingkat bunga 6%. Pada saat menerima wesel, perusahaan mencatat not receivable sebesar $30.000 dengan dihitung $30.000 dikali 6% dikali 6/12 sehingga menghasilkan bunga sebesar $900. Pada saat jatuh tempo, perusahaan akan menerima kas sebesar $30.900 yang terdiri dari nilai pokok dan bunga yang telah diperoleh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asnafida dengan NPM terakhir 388. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian dan analisis dalam laporan keuangan. Pada laporan keuangan, kas dan piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai bagian dari aset lancar. Hal ini karena kas dan piutang dapat direalisasikan atau digunakan dalam waktu relatif singkat. Kas biasanya dilaporkan sebagai cash and cash equivalents
yang mencakup uang tunai, saldo rekening bank, serta investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi kas. Sementara itu, piutang usaha disajikan sebesar nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nilai ini diperoleh dari jumlah piutang usaha dikurangi dengan cadangan kerugian piutang, yaitu perkiraan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Selain penyajian dalam laporan keuangan, perusahaan juga melakukan analisis terhadap piutang. Salah satu rasio yang digunakan adalah receivable turnover yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutang dari pelanggan. Selain itu, terdapat juga average collection period yang menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kas dan piutang merupakan aset lancar yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan likuiditas perusahaan. Dalam laporan keuangan, kas disajikan sebagai aset yang paling likuid, sedangkan piutang dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih. Oleh karena itu, pengelolaan serta analisis kas dan piutang sangat diperlukan agar perusahaan dapat menjaga kelancaran arus kas dan mengurangi resiko piutang yang tidak tertagih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.